Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Baiklah teman-teman sekalian, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang. Saya sendiri Muhammad Fauzan Akmal, kemudian Muhammad Aksa Muhaimin Simamora, kemudian Muhammad Buniwan Ihsan, kemudian Muhammad Ashabul Yamin, kemudian Muhammad Yusril. Baiklah, kami akan memaparkan diskusi kami terkait usaha yang kami akan jalankan, yaitu usaha di bidang kuliner dengan nama Uti Tonji. Namun sebelum itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru kami yang tercinta. Pertama, kepada Dr. Muhsin Mahfuz MTHI selaku Dekan Fakultas Usuluddin Filsafat dan Politik. Kemudian Dr. Aan Farhani LCMAG selaku Ketua Prodi daripada jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan terakhir Bapak Andi Darussalam STHI MSI MHUM AWP sebagai dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Baiklah, untuk demi mengefisienkan waktu, kami akan memaparkan. Langsung saja kami akan memperlihatkan pemaparan daripada teman-teman kelompok kami mengenai diskusi kami tentang usaha yang kami jalankan. Pertama, bagian ringkasan eksekutif. Saat ini begitu baraknya pengadaan kuliner yang beredar di pasaran, dari mulai makanan ringan berupa keripik hingga makanan berat seperti bebek, iga bakar, rasanya sudah tidak aneh lagi didengar. Uti Tonji merupakan bisnis yang bergerak di bidang jajanan ringan. Jajanan ringan ini sesuai dengan namanya, yaitu Uti Tonji, berbahan dasar dari pisang yang disajikan dengan digoreng lalu diberi topping-topping seperti nugget, seres, dan lain-lain. Disajikan hangat, dijadikan makanan pengganjal perut yang bergizi. Uti Tonji ditargetkan untuk semua kalangan, baik anak-anak hingga dewasa. Harga yang ditawarkan berkisar antara 10.000 hingga 20.000. Uti Tonji akan hadir di online shop dan sosial media, dan jika kami berhasil, maka kami akan hadir di setiap sudut tempat yang strategis dan banyak dilalui orang. Bisnis ini akan sangat menguntungkan jika ditekuni dengan sungguh-sungguh. Keuntungan yang dicapai bisa mencapai 40% dan waktu pengembalian modal yang cepat. Tujuan pemasaran bisnis ini sendiri pada jangka pendek ini adalah untuk membuat produk awareness, sedangkan jangka panjangnya adalah untuk memaksimalkan profit dengan pasar yang maksimal. Melihat periode pengembalian modal hanya jangka waktu 2 bulan 4 hari dengan perkiraan penjual 100 porsi per hari, maka ini dikatakan sangat layak untuk dijalankan. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Makanan ringan adalah bentuk menu makanan berupa makanan penutup setelah makanan pembuka dan makanan selingan di waktu kita santai. Makanan ini tak bisa berhenti Anda makan kalau belum habis semua. Itulah makanan ringan. Teman nonton televisi, nonton di bioskop, atau menghabiskan waktu bersama keluarga dan sahabat. Saat ini begitu banyak makanan ringan yang beredar. Namun tidak semua makanan ringan itu memiliki cita rasa yang berbeda-beda, harganya murah dan rasanya mewah. Kemudian perumusan masalah. Terkait pada pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan konsumen mencari camilan yang memiliki cita rasa yang berbeda-beda, harganya murah dan rasanya mewah. Kemudian tujuan program. Tujuan dari program perusahaan ini paling utama adalah ingin berusaha memuaskan para konsumennya dengan menyediakan makanan ringan yang memiliki cita rasa yang berbeda-beda, harganya murah dan rasanya mewah. Tujuan lain adalah untuk meningkatkan perekonomian, mencari pengalaman sekaligus ingin menambah lapangan pekerjaan. Kemudian output yang diharapkan, adapun yang harapan yang ingin dicapai dari bisnis adalah perusahaan kita memiliki banyak konsumen yang loyal, keuntungan yang fantastis menjadi bisnis yang merajai pasarnya, dan mengurangi jumlah pengangguran di lingkungan masyarakat. Adapun kegunaan program bisnis ini juga memiliki kegunaan diantaranya. Yang pertama, turut meningkatkan jumlah kewirausahaan yang akan mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia.
menciptakan lapangan pekerjaan sehingga mengurangi angka pengangguran, meningkatkan perekonomian, menambah pengalaman. Sekilas tentang perusahaan. Nama perusahaan kami yaitu Utitonji. Nama pemilik perusahaan Fauzan, Aksa, Guniwan, Yusril, dan Yamin. Kontak personal sudah ada tertera di sini, yaitu email utitonji@gmail.com, Facebook Utitonji, Instagram Aneka Pisang Utitonji 01, nomor telepon 0821 9081 3180. Utitonji merupakan bisnis yang bergerak di bidang jajanan ringan. Jajanan ringan ini sesuai dengan namanya, itu Utitonji berbahan dasar dari pisang yang disajikan dengan digoreng lalu diberi topping-topping seperti nugget, seres, dan lain-lain. Disajikan hangat, bisa dijadikan makanan pengganjal perut yang bergizi. Usaha ini ditempatkan di sosial media. Visi dan misi bisnis kami. Yang pertama, visi kami yaitu menjadi bisnis kuliner tersukses di Sulawesi Selatan. Adapun misinya, yang pertama, melayani dengan baik, jujur, setulus hati, dan selalu berusaha inovatif, kreatif dalam memuaskan kebutuhan konsumen. Yang kedua, menyediakan produk yang memiliki cita rasa yang berbeda-beda. Yang ketiga, menyediakan makanan ringan dengan harga terjangkau dan rasa yang mewah. Kemudian makna logo. Adapun background kuning. Warna kuning pada background logo usaha kami dapat mewakili daripada cita rasa pisang itu sendiri yang mencerminkan rasa manis. Kemudian botol minuman dengan berlogo pisang. Pada gambar tersebut seakan memberikan pesan kepada pembeli bahwa kita juga menyediakan jajanan minuman yang bahan utamanya dari pisang seperti kolak pisang, susu pisang, dan lain sebagainya. Gambar pisang. Selain sebagai penjelas bahwa jajanan kami ini bahan utamanya semua dari pisang, juga memberikan makna bahwa usaha kami akan cocok semua kalangan, baik anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Sebagaimana karakter pisang yang cocok dipadukan dengan semua rasa. Pisang cocok dipadukan dengan rasa pedis, manis, dan asam. Adapun gambar daun, gambar daun pada logo usaha kami menunjukkan atau memberi makna bahwa kami mengutamakan kesegaran produk dan keaslian tempat penjualan kami. Kemudian tulisan tahun 2020. Tulisan ini bertujuan akan ketika usaha kami sudah bertahun-tahun nantinya. Semisal pada tahun 2020, para pembeli pada tahun itu dapat mengetahui bahwa usaha kami sudah lama dan berpengalaman. Adapun tulisan Utitonji, tulisan ini adalah nama dari usaha kami. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad As-Sabul Yamin Galib. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi. Metodologi. Poin pertama, manajemen pemasaran. Dari segi pemasaran, langkah pertama yang dibahas oleh perusahaan adalah analisis dari peluang yang dimiliki, baik internal maupun eksternalnya, sehingga akan memunculkan strategi yang tepat, yaitu strategi WT, Weakness, Trends. Selanjutnya dijelaskan juga gambaran umum pasar, rencana penjualan, dan strategi pemasarannya yang dibahas dalam 7 PS. Poin kedua, manajemen produksi atau operasional. Untuk mencapai tujuannya, di dalam proposal ini dibahas apa saja produk-produk yang akan ditawarkan, bagaimana pendistribusian produknya, seberapa banyak kapasitas produksinya, termasuk biaya-biaya yang harus dikeluarkan agar bisnis ini bisa berdiri. Poin ketiga, manajemen sumber daya manusia. Di dalam proposal ini akan disebutkan mengenai penyusunan karyawan dan kompensasi karyawan. Manajemen sumber daya manusia melibatkan semua keputusan dan praktik manajemen yang memengaruhi secara langsung sumber daya manusia. Dan yang terakhir, poin keempat, manajemen keuangan. Di dalam proposal ini akan dibahas mengenai proyeksi keuangan, kelayakan usaha, dan keuntungannya. Selanjutnya analisis SWOT. Bagian pertama, strength,
Poin pertama, pisang nugget sudah sangat dikenali masyarakat sebagai jajanan seharian. Dan lebih lagi Uti Tonji ini akan menghadirkan beberapa variasi dengan memberikan topping seperti parutan keju, Oreo bubuk, green tea cream, dan selai kacang. Ini akan memberikan daya tarik tersendiri kepada konsumen. Terus poin yang kedua, harga merakyat, cita rasa pejabat. Terus bagian weakness, poinnya, kelemahan pada usaha jajanan makanan seperti ini adalah ketika rasanya akan berubah-ubah. Terkadang enak, terkadang tidak di lidah orang-orang. Karena akan membuat konsumen merasa kecewa dan tidak akan membeli jajanan tersebut. Terus bagian opportunity, poin pertama, kesempatan dalam menjalankan usaha pisang nugget seperti ini sangat baik dikarenakan modal yang digunakan tidak terlalu banyak, apalagi jika diberikan sentuhan-sentuhan unik di dalamnya. Poin kedua, lokasi usaha yang sangat dekat dengan kampus UIN Alauddin Makassar dan pesantren Gupi sehingga akan membuat pasar yang besar bagi mahasiswa dan pelajar SMP dan SMA. Terus bagian threats, poin pertama, ancaman dalam usaha ini tentu dalam hasil saingan. Akan banyak orang yang berjualan jajanan seperti pisang nugget ini. Terus poin keduanya, bencana alam. Gambaran umum pasar atau STP. Segmennya yaitu masyarakat Kota Makassar dan masyarakat Samata dan sekitarnya. Kemudian target dari usaha kami yaitu mahasiswa UIN Alauddin Makassar dan santri pesantren Gupi. Positioning yaitu jajanan rasa pejabat, harga rakyat. Permintaan dan penawaran rencana penjualan bulan Januari perkiraan 1000 unit, Februari 1200 unit, Maret 1200 unit, April 1500 unit. Nama perusahaan pesaing pesaing hijau, kapasitas produksi per bulan 1200 unit, jarang kote 3000 per biji, martabak 660 unit. Kemudian strategi pemasaran produk kami ada beberapa menu, yaitu menu A pisang nugget green tea, menu B pisang nugget coklat Oreo, menu C pisang nugget komplit green tea plus susu plus keju atau coklat plus Oreo, menu D banana smackdown coba-coba hot. Kemudian harga dari tiap-tiap menu yaitu menu A 13.000, menu B 13.000, menu C 18.000 dan menu D 10.000. Kemudian cara kaya untuk mempromosikannya yaitu melalui media sosial. Yang kedua, promosi dari teman ke teman. Sales promotion yaitu program beli 3 porsi gratis 1 porsi. Public relationnya yaitu anggota dari kelompok kami. Kemudian yang belanja dan yang menjual kami bagi-bagi, yaitu yang belanja Aksi Muhyiddin Simamora, yang kedua Gunawan Ihsan, yang menjual Fausal Akmal, Ashabul Yamin. Baiklah, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi. Kemudian selanjutnya adalah proses. Yang pertama, prosesnya itu kami belanja ke pasar tradisional. Aksa belanja di Aksa dan Guniwan itu berbelanja di pasar tradisional. Kemudian Aksa dan Guniwan menyiapkan bahan baku. Kemudian yang ketiga, setelah bahan baku sudah lengkap dan sudah ada konsumen yang order, Fauzan kemudian memasak dan membuat produk sesuai dengan orderan. Kemudian selanjutnya kami membawa produk ke tempat orderan. Yang kelima, Yamin melayani pembeli dengan hiasan senyum, dengan ramah. Kemudian yang keenam, setelah semuanya siap, maka konsumen mengambil orderannya seraya membayar. Ashabul Yamin kemudian melayani lagi dan secara ramah mengembalikan uang jika ada yang berlebih. Kemudian konsumen juga dengan ramahnya membalas pulang ke rumah untuk menikmati jajanan kami atau tinggal di tempat yang kami sediakan. Kemudian selanjutnya physical evidence,
yaitu kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Yang pertama adalah tenan usaha yang luas, kompor gas, tabung gas, kulkas mini, styrofoam, sendok plastik, lakban bening, tupperware, baju seragam pegawai, kursi 8 buah, meja 2 buah untuk tempat duduk bagi mereka yang ingin makan di tempat itu. Kemudian manajemen produksi. Yang pertama produk. Jadi ada 4 menu yang kami akan suguhkan. Yang pertama, menu A itu terdiri dari 10 buah pisang nugget, kemudian disiramkan green tea cream di atasnya. Lalu menu B itu terdiri dari 10 pisang nugget, lalu kemudian disiramkan coklat krim di atasnya. Menu C itu adalah menu komplit. Menu A atau menu B yang kemudian ditambah susu, kemudian ditabur keju parut di atasnya. Kemudian menu D itu pisang pepek atau ditulis banana smackdown cobek-cobek hot, terdiri dari 7 pisang yang dipukul sampai gepeng dan digoreng sampai kriuk-kriuk, lalu ditambahkan dengan cobek-cobek. Selanjutnya distribusi produk dan operasional. Yang pertama, kami itu mendistribusikan produk langsung ke konsumen. Langsung ke konsumen. Operasionalnya, konsumen datang ke tempat, penjual kemudian langsung membuat di tempat itu juga. Dengan maksudnya bukan berarti kita tumpuk pisang nugget itu menjadi kering, tidak, langsung digoreng dengan cepat, kemudian diberikan di atasnya dijamin hangat. Pelayanannya juga akan santun dan ramah, dan kami akan sangat-sangat mengutamakan kenyamanan konsumen. Kapasitas produk jasa. Untuk kapasitas produk kami mampu membuat sekitar 10 porsi menu A, sekitar 10 porsi menu B, sekitar 10 porsi menu C, sekitar 10 porsi menu D. Kemudian selanjutnya pemasangan sarana penunjang. Di sini sudah masuk tentang analisis biaya. Yang pertama, tenan usaha itu harganya 4 juta. Kompor gas, panci, wajan, dan peralatan dapur lainnya itu sekitar 400.000. Tabung gas dan selangnya 160.000. Kulkas mini itu diperkirakan 1 juta. Tupperware untuk mengisi bahan-bahan seperti green tea bubuk, susu, keju, dan lainnya itu 90.000 per piece. Mungkin kita butuh sekitar 5 atau 7. Kemudian baju seragam pegawai itu 90.000 per piece, dikali 3 sama dengan 270.000. Kemudian kursi 8 buah, 75 itu kursi biasa, 75.000 per piece dikali 8 sama dengan 600.000. Meja 2 buah kan 150.000, meja biasa 2 itu 150.000 per piece dikali 2 sebanyak 300.000. Jadi total biayanya 7.820. Kemudian biaya modal produk pertama. Jadi peralatan yang dibutuhkan dalam modal produk. Yang pertama, pisang. Harga satuan itu 15.000 satu sisir. Jumlahnya 25 sisir, totalnya 375.000. Green tea cream 53.000 per kilogram. Kita butuh 1 kilogram untuk awal muda produk. 53.000, sama dengan harganya coklat krim. Susu kental manis 15.000 per kaleng. Kita mungkin butuh sekitar 10 kaleng dengan harga total 150. Keju cheddar 22.000 per piece. Kita butuh 10 piece dengan harga akhir itu 220.000. Styrofoam 1.000 per piece. Kita butuh 100 piece, berarti 100.000.
garpu plastik atau ya garpu plastik itu untuk digunakan di dalam styrofoamnya nanti digabung sebagai paket penjualan itu 3.000 per piece. Satu piece itu ada 50 buah. Satu tempat itu ada 50 buah, 50 kita butuh 2 piece berarti 6.000. Kemudian isolasi bening, isolasi yang kecil bening itu 2.000 per piece. Kita butuh 4 piece berarti 10.000. Minyak goreng 25.000 per liter 25.000 per liter. Kemudian kita butuh 10 liter langsung 10. Tepung panir 20.000, kita butuh 20 kg ya 20.000. Oreo crumb itu 26.000 kg. Dibutuhkan 2 kg, jadi totalnya 2.000. Kemudian cabai dan tomat itu diperkirakan sekitar 30.000. Kita butuh 5 kg dengan harga total akhir itu 150.000. Jadi total biaya untuk biaya modal produk 1.459.000. Kemudian terakhir biaya umum usaha. Jadi sewa tempat itu 500.000. Jadi total biaya sewa tempat 500.000. Adapun manajemen SDM itu aspek organisasinya di dalam bentuk usaha kami. Koordinator bisnisnya saya sendiri Muhammad Maulana Akmal. Bagian produk itu Muhammad Aksa Muhaimin. Bagian penjualan Muhammad Ashabul Yamin. Bagian produk juga Muhammad Ashabul Yamin. Bagian keuangan itu Muhammad Budiman Ihsan. Kemudian manajemen keuangan. Jika kita lihat modal keseluruhan, modal dari awal keseluruhan itu jenis modal berdirian usaha ini yaitu pertama pemasangan sarana penunjang sebanyak 7.820.000. Kemudian biaya modal produk itu sekitar tadi di jumlah 1.459.000 ditambah dengan biaya umum usaha 500.000. Totalnya 9.779.000. Sekarang pembagian modal. Modal sendiri dari kami itu 8 juta. Artinya investasi untuk usaha kami itu kami patungan untuk usaha kami. Kemudian kita mencari investor yang ingin investasi sebanyak 3 juta. Adapun biaya produk per unit, menu A itu dihargai dengan 8.000 totalnya daripada keuntungan bersih dari satu produk itu. Kalau menu A 8.500, menu C 13.500, menu B 8.000 juga, menu C 5.000. Jadi itu harga asli lah istilahnya. Adapun harga jual itu menu A 13.000, menu B 13.000, menu C 18.000, menu D 10.000. Keuntungannya menu A itu 8 porsi kan. 8 porsi dijual seharga 13.000. Dikurangi 8.500 karena 8.500 ada harga inti, berarti sisa 4.500. Jadi ada keuntungan bersih untuk kami 4.500 dikali 10 sama dengan 45.000. Begitu juga dengan menu B karena harganya sama, keuntungannya 45.000. Adapun menu C 18.000 dikurang 13.000 karena harga pasnya itu 13.500. Kemudian kami dapat untung 4.500 dikali 10 sama dengan 45.000 juga. Adapun menu D itu 10 porsi. Kita bikin 10 porsi. Jadi itu maksudnya 10.000 dibagi 5.000 kan harga inti harga pasnya itu menu D 5.000. Dijualkan 10.000. Berarti kita untung bersih 5.000 dikali 10 dengan totalnya 50.000. Jadi keuntungan per hari itu kami beroptimis keuntungan per hari kita dapatkan 185.000.
Kemudian total keuntungan per bulan itu 5.550.000. Jadi jika berbicara tentang kelayakan usaha, kalau kita hitung-hitung keuntungan bersih per bulan itu total keuntungannya dan biaya dikurangi dengan biaya umum usaha kan 500.000 per 5.550.000 dikurangi 500.000 menjadi 5.050.000. Analisis kelayakan usaha itu kan dikurangi dengan biaya umum usaha tadi yang sewa tempat. Jadi analisis kelayakan usahanya itu sangat layak, dikatakan layak karena total modal pertama itu 9.779.000, sedangkan total keuntungan bersih dalam satu bulan itu 5.050.000. Jadi mungkin 2 bulan itu sudah kembali modal. Melihat dari periode pengambilan modal hanya dengan jangka waktu 2 bulan dengan perkiraan penjualan 40 porsi per hari, maka bisnis ini dikatakan sangat layak untuk dijalankan. Karena alhamdulillah jika berjalan dengan lancar, kembali modalnya itu sangat cepat. Mungkin seperti itu. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Muhammad Aksa Muhaimin Simamora. Kesimpulan, Uti Tonji adalah bisnis yang bergerak di bidang kuliner. Jajanan ini berbahan dasar pisang yang kemudian diolah sedemikian rupa dan menghasilkan jajanan yang beraneka rasa. Disajikan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan dan bertempat di lokasi yang sangat strategis, menjadikan jajanan ini akan diminati di berbagai kalangan. Tujuan dari usaha ini adalah jangka pendek akan menghasilkan produk yang nantinya akan menjadi sebuah percontohan usaha untuk membuat usaha dari bahan pokok yang sangat mudah dijumpai. Sedangkan progres jangka panjangnya adalah dapat bersaing dengan produk luar sehingga meningkatkan ekonomi rakyat. Saran, alangkah baiknya kita turut membantu perekonomian Indonesia dengan menjadi seorang wirausaha. Masih banyak kesempatan untuk kita mengisi pasar di Indonesia dalam berbagai segmen. Saat ini, bisnis kuliner sangat menjanjikan. Masyarakat selalu mencari sesuatu yang baru setiap harinya. Uti Tonji berani mengatakan mampu menjawab tantangan pasar tersebut, apalagi jika melihat keuntungannya, bisnis ini sangat layak untuk dijalankan. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami tentang proposal bisnis yang kami jalankan. Mudah-mudahan diterima dengan baik, dapat diambil yang baiknya, dapat dijadikan contoh. Kemudian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.